Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Dari luar, rumah tangga Rania dan Arga terlihat seperti potret keluarga yang rapi dan teratur. Rumah mereka di kompleks perumahan kelas menengah itu selalu bersih. Halaman kecilnya terawat, dan setiap pagi Rania tak pernah lupa menyiram bunga sebelum berangkat kerja. Tetangga mengenal mereka sebagai pasangan yang jarang terdengar bertengkar. Arga ramah, mudah tersenyum, sementara Rania dikenal tenang dan sopan. Setiap akhir pekan, mereka biasa sarapan bersama Nadif di meja makan kayu yang menghadap jendela. Anak lelaki mereka yang berusia 7 tahun itu selalu bercerita tentang sekolahnya dengan semangat. Arga biasanya menyimak sambil menyeruput kopi, sesekali tertawa. Rania memperhatikan mereka dengan perasaan hangat, pemandangan sederhana yang menurutnya layak diperjuangkan. Namun, di balik kerapian itu, ada peran yang sudah lama Rania pegang dengan penuh tanggung jawab. Keuangan keluarga. Sejak awal pernikahan, Rania yang bekerja di bagian keuangan sebuah perusahaan swasta terbiasa mencatat setiap pengeluaran. Bukan karena ia pelit, melainkan karena ia paham betul betapa rapuhnya stabilitas jika uang tidak dikelola dengan benar. Arga sendiri tidak pernah benar-benar keberatan ketika Rania meminta agar rekening utama dan kartu ATM disimpan olehnya. Ia mengakui dirinya cenderung impulsif, mudah tergoda diskon, mudah tergiur gadget terbaru, dan sering lupa membedakan kebutuhan dan keinginan. Biar kamu saja yang pegang, Ran. Aku ini kalau lihat promo langsung gelap mata, katanya dulu sambil tertawa. Rania tidak menertawakannya. Ia hanya mengangguk dan menganggap itu bentuk kepercayaan. Setiap bulan, gaji mereka masuk ke rekening yang sama. Rania membagi pos-pos pengeluaran dengan disiplin. Cicilan rumah, tabungan pendidikan Nadif, dana darurat, kebutuhan bulanan, dan sedikit dana hiburan. Semua tercatat rapi dalam spreadsheet yang selalu ia perbarui sebelum tidur. Selama bertahun-tahun, sistem itu berjalan baik. Sampai beberapa minggu terakhir. Perubahan pertama yang Rania rasakan bukanlah soal uang, melainkan soal waktu. Arga mulai sering pulang larut. Awalnya 1 atau 2 kali seminggu. Ia berdalih ada proyek baru di kantor yang membutuhkan lembur. Rania tidak langsung curiga. Dunia kerja memang tidak selalu bisa ditebak. Ia sendiri pernah beberapa kali harus menyelesaikan laporan hingga malam. Aku makan di luar saja. Ya, jangan tunggu. Pesan Arga suatu malam lewat chat. Rania membaca pesan itu sambil menatap meja makan yang sudah terlanjur ia tata untuk 3 orang. Nadif sudah menguap sejak setengah jam lalu, menahan kantuk sambil menunggu ayahnya. Papa lembur lagi? Tanya Nadif pelan. Iya, sayang. Kita makan dulu. Ya, jawab Rania lembut. Ia berusaha tidak memikirkan apa-apa. Lembur bukan dosa. Kelelahan bukan tanda pengkhianatan. Namun kebiasaan baru itu semakin sering terjadi. Arga juga terlihat lebih sering mengganti pakaian sebelum berangkat kerja. Menyemprotkan parfum lebih banyak dari biasanya. Hal-hal kecil yang sebenarnya bisa saja tidak berarti apa-apa,
jika tidak diikuti perubahan lain. Perubahan kedua datang dalam bentuk bunyi notifikasi. Suatu siang, saat Rania sedang memeriksa laporan keuangan kantor, ponselnya bergetar pelan. Notifikasi dari aplikasi mobile banking muncul di layar. Transaksi berhasil. Rp1850000. Rania mengernyit. Ia tidak merasa melakukan pembayaran apapun hari itu. Ia membuka detail transaksi. Nama merchant tertera dari sebuah restoran di pusat kota yang cukup terkenal mahal. Mungkin Arga, pikirnya. Ia mencoba mengingat. Apakah Arga sempat memberitahu akan mentraktir klien? Rasanya tidak. Tapi bukan hal aneh jika suaminya harus menjamu rekan kerja. Rania menarik napas panjang. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga hanya karena satu transaksi makan siang. Malamnya, ketika Arga pulang hampir pukul 10, Rania menyinggungnya dengan nada biasa. "Tadi makan di luar, ya?" tanyanya sambil melipat pakaian. Arga melepas sepatu dan mengangguk cepat. "Iya, ada meeting dadakan. Sekalian makan sama tim." Nada suaranya terdengar normal. Tidak gugup, tidak defensif. Rania mengangguk. Penjelasan itu masuk akal. Beberapa hari berlalu, notifikasi lain muncul. Kali ini dari sebuah toko pakaian pria. Nominalnya hampir 3 juta rupiah. Rania berhenti mengetik. Ia jarang membeli pakaian mahal. Arga juga biasanya membeli baju secukupnya. Tidak pernah sampai sebanyak itu dalam sekali transaksi. Ia kembali membuka mutasi rekening. Transaksi itu terjadi sore hari, saat Arga seharusnya masih di kantor. Rania menahan diri untuk tidak langsung menelepon. Ia tahu betul bagaimana rasanya dituduh tanpa bukti. Ia memilih menunggu sampai malam. "Mas, kamu beli baju?" tanyanya pelan ketika mereka sudah di kamar. Arga terlihat berpikir sejenak. "Oh, iya. Jas lama sudah agak sempit. Sekalian beli 2 kemeja." Jawaban itu terdengar sedikit terlambat, tapi tetap masuk akal. Rania pernah memperhatikan jas Arga memang mulai ketat di bagian bahu. Ia kembali mencoba rasional. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Namun perasaan itu tidak benar-benar hilang. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti serpihan kecil yang tak terlihat tapi terasa ketika disentuh. Seminggu kemudian, notifikasi kembali berbunyi. Kali ini dari sebuah toko sepatu wanita. Rania menatap layar lebih lama dari biasanya. Ia tidak pernah membeli sepatu di sana. Harganya pun bukan angka kecil. Tangannya terasa dingin. Ia menutup aplikasi itu dan mencoba fokus pada pekerjaan. Berkali-kali ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa satu transaksi tidak cukup untuk menuduh. Bisa saja Arga membelikan hadiah untuk saudara. Bisa saja ada alasan yang belum ia ketahui. Di rumah, Arga tetap bersikap seperti biasa. Ia bercanda dengan Nadif, memuji masakan Rania, bahkan memeluk istrinya sebelum tidur. Semua tampak normal. Dan justru itu yang membuat Rania semakin sulit membaca keadaan. Suatu malam, ketika Arga kembali memberi kabar akan pulang terlambat, Rania duduk sendirian di ruang tamu setelah Nadif tidur. Lampu sengaja ia redupkan. Ia membuka laptop dan mengunduh laporan rekening 3 bulan terakhir. Satu persatu transaksi ia periksa. Polanya mulai terlihat. Restoran mahal, toko pakaian, sepatu wanita, salon kecantikan, salon. Jantung Rania berdetak lebih keras. Ia tidak pernah mengunjungi salon itu. Bahkan lokasinya cukup jauh dari rumah mereka. Rania menutup mata sejenak. Ia ingin tetap tenang.
Ia ingin tetap menjadi dirinya yang rasional dan tidak mudah terbakar emosi. Belum tentu apa-apa, gumamnya pada diri sendiri. Namun tepat ketika ia hendak menutup laptop, notifikasi baru muncul di ponselnya. Bunyi singkat, biasa saja. Ia menoleh perlahan dan membuka layar. Transaksi berhasil, Rp12.750.000. Nominal itu membuat napasnya tercekat. Merchant yang tertera adalah sebuah butik di pusat perbelanjaan elit. Rania yakin sepenuhnya, ia tidak melakukan transaksi itu. Tangannya gemetar ketika membuka detail waktu. Transaksi terjadi beberapa menit lalu. Artinya, kartu ATM yang ia pegang di laci meja rias, bukan satu-satunya akses. Untuk pertama kalinya sejak semua notifikasi itu muncul, Rania tidak lagi bisa menenangkan pikirannya dengan logika sederhana. Ia menatap pintu rumah yang masih tertutup rapat. Arga belum pulang. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, rasa percaya yang selama ini kokoh mulai memperlihatkan retakan kecil yang tak bisa lagi ia abaikan. Sejak malam ketika notifikasi transaksi besar itu muncul, Rania tidak lagi melihat hari-harinya dengan cara yang sama. Ia tetap berangkat kerja seperti biasa, tetap menyisir rambut Nadif sebelum sekolah, tetap menyiapkan sarapan untuk Arga. Tidak ada yang berubah di permukaan. Namun di dalam kepalanya, semua terasa berbeda. Rania bukan tipe perempuan yang mudah panik. Ia terbiasa menghadapi angka-angka tak seimbang dan laporan keuangan yang bermasalah dengan kepala dingin. Tapi kali ini yang tidak seimbang bukan laporan kantor, melainkan rumah tangganya sendiri. Arga masih pulang larut 2 atau 3 kali dalam seminggu. Alasan yang ia gunakan hampir selalu sama. Proyek baru, klien penting, atau revisi mendadak. Nada suaranya terdengar wajar, bahkan terkadang lelah. Ia tetap mencium kening Rania sebelum tidur. Tetap menanyakan kabar Nadif. Tidak ada sikap mencolok yang bisa langsung dituduh sebagai tanda pengkhianatan. Namun satu hal mulai sering muncul dalam cerita-ceritanya. Nama itu. Tim marketing lagi kacau minggu ini, kata Arga suatu malam sambil membuka dasi. Untung ada Livia yang bantuin handle presentasi. Rania yang sedang melipat pakaian berhenti sejenak. Livia? Tanyanya ringan, seolah sekadar basa-basi. Iya, anak baru di tim. Pintar sih, tapi masih perlu banyak belajar, jawab Arga cepat. Nada jawabannya terdengar biasa saja. Tapi Rania menangkap sesuatu, antusiasme tipis yang tidak biasa. Selama ini Arga jarang menyebut nama rekan kerja secara spesifik di rumah. Ia biasanya hanya berkata, anak-anak kantor, atau tim. Rania mengangguk pelan. Oh. Ia tidak bertanya lebih jauh malam itu. Beberapa hari kemudian, nama itu kembali disebut. Kemarin Livia salah kirim data ke klien, kata Arga sambil tersenyum kecil. Panik banget dia. Kamu bantu? Tanya Rania sambil menuangkan teh ke cangkir suaminya. Ya bantuinlah. Kasihan juga kalau sampai kena marah bos. Jawaban itu terdengar normal. Masuk akal. Tapi lagi-lagi, ada nada lembut yang tidak biasa ketika Arga mengucapkan nama tersebut. Rania mulai menyadari sesuatu. Arga selalu punya cerita tentang Livia. Tentang kesalahannya, kepanikannya, bahkan tentang caranya tertawa saat suasana tegang. Rania tetap tenang. Ia tidak ingin terlihat seperti istri posesif yang mempermasalahkan rekan kerja suami. Dunia kerja memang penuh interaksi. Ia sendiri punya banyak rekan pria di kantornya dan Arga tak pernah mempermasalahkannya. Namun perasaan itu, ganjalan kecil di dada, tidak bisa diabaikan begitu saja. Suatu sore, ketika Arga sudah mandi dan mengganti pakaian, Rania memungut jas yang ia pakai hari itu untuk dimasukkan ke keranjang laundry. Kebiasaan lama. Ia selalu memeriksa saku sebelum mencuci. Tangannya menyentuh kertas kecil terlipat. Struk pembayaran. Rania membukanya perlahan. Sebuah restoran fine dining di pusat kota. Waktu transaksi pukul 20.47. Total hampir 3 juta rupiah. Matanya berhenti pada bagian bawah struk.
Jumlah tamu 2. Rania menelan ludah. Arga memang mengatakan ada meeting malam itu. Tapi biasanya jika bersama tim, jumlahnya lebih dari 2 orang. Dan mengapa tidak pernah ada cerita detail tentang makan malam tersebut? Ia tidak langsung menyimpulkan apapun. Bisa saja hanya makan bersama satu klien. Bisa saja. Rania melipat kembali struk itu dan menyimpannya di laci meja riasnya, bukan di tempat sampah. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa perlu menyimpannya. Malam itu, ia mencoba bertanya lagi dengan hati-hati. Meeting kemarin sama siapa saja? Tanyanya santai saat mereka menonton televisi. Arga terlihat berpikir sepersekian detik. Terlalu singkat untuk disebut ragu, tapi cukup untuk disadari. Sama klien baru, sama Livia juga. Dia yang pegang materinya. Ada sedikit ketegangan di rahang Arga ketika menyebut nama itu. Rania tersenyum tipis. Oh, berarti cuma bertiga. Arga langsung menoleh. Kenapa? Pertanyaan itu keluar lebih cepat dari yang seharusnya. Rania mengangkat bahu. Enggak apa-apa. Cuma nanya. Arga tertawa kecil, tapi tawanya terdengar tipis. Kamu ini kayak interogasi saja. Kalimat itu membuat Rania terdiam. Ia tidak merasa sedang menginterogasi. Ia hanya bertanya. Namun reaksi defensif itu berbicara lebih banyak daripada jawaban panjang. Sejak hari itu, notifikasi transaksi semakin sering muncul. Bukan dalam jumlah fantastis setiap kali, tapi cukup konsisten untuk membentuk pola. Makan siang di kafe mahal, pembelian di butik wanita, pembayaran salon yang jelas bukan miliknya. Rania mulai mencatat tanggal dan waktu transaksi di buku kecil yang ia simpan di tas kerja. Ia membandingkan dengan jadwal Arga yang ia ketahui. Semakin ia cocokkan, semakin jelas bahwa transaksi itu terjadi saat Arga berada di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Ia belum punya bukti bahwa kartu fisiknya berpindah tangan. Tapi ia tahu ada fitur kartu tambahan yang dulu pernah dibuat untuk memudahkan Arga mengambil uang jika mendesak. Rania menahan napas panjang ketika menyadari kemungkinan itu. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Tapi akal sehatnya mulai merangkai potongan-potongan kecil menjadi gambar yang tidak ia sukai. Meski begitu, di depan Nadif, ia tetap menjadi ibu yang sama. Ia membantu mengerjakan PR, membacakan cerita sebelum tidur, dan memastikan suasana rumah tetap hangat. Ia tidak ingin anaknya merasakan perubahan sekecil apapun. Arga pun masih bersikap seperti biasa. Bahkan terkadang terlihat lebih perhatian, seolah ingin menutupi sesuatu atau mungkin hanya perasaan Rania saja yang berubah. Suatu malam, ketika Arga sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Rania tidak berniat membuka. Ia bukan tipe istri yang memeriksa ponsel suami tanpa izin. Tapi layar itu menyala cukup lama hingga nama pengirim terlihat jelas. Livia, makasih ya tadi, Mas. Hanya itu yang sempat terbaca sebelum layar kembali gelap. Rania tidak menyentuh ponsel itu. Ia berdiri terpaku beberapa detik, lalu memalingkan wajah. Makasih ya tadi. Kalimat sederhana. Bisa berarti apa saja. Bisa tentang pekerjaan. Bisa tentang bantuan presentasi. Bisa juga tentang sesuatu yang lain. Rania kembali ke dapur dan menuangkan air minum untuk dirinya sendiri. Tangannya tidak gemetar. Ia masih tenang. Tapi ketenangan itu bukan lagi ketenangan yang nyaman, melainkan ketenangan yang penuh perhitungan. Malam itu, setelah semua tertidur, Rania membuka kembali aplikasi perbankannya. Ia mengganti kata sandi. Ia mengaktifkan notifikasi real-time untuk setiap transaksi sekecil apapun. Ia juga mulai mempelajari kembali detail akses kartu tambahan yang pernah dibuat. Ia tidak ingin membuat keributan tanpa kepastian. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, ia ingin menemukannya dengan kepala dingin, bukan dengan amarah membabi buta. Rania menutup ponselnya dan menatap langit-langit kamar. Di sampingnya, Arga tertidur pulas. Napasnya teratur seperti tidak ada beban apapun di dunia ini.
Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Livia. Sebuah nama yang kini tidak lagi sekadar rekan kerja dalam cerita makan malam. Nama itu mulai memiliki ruang sendiri dalam pikirannya. Ruang yang dipenuhi tanda tanya. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak hanya merasa curiga. Ia mulai bersiap mencari kebenaran. Sejak memutuskan untuk tidak lagi sekadar menebak-nebak, Rania mulai melihat rekeningnya bukan hanya sebagai catatan angka, melainkan sebagai jejak. Setiap transaksi adalah langkah. Setiap nominal adalah petunjuk. Malam itu, setelah Nadif tertidur dan Arga masih berkutat dengan ponselnya di ruang keluarga, Rania duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Ia mengunduh mutasi rekening 3 bulan terakhir dalam format lengkap, bukan hanya ringkasan. Angka-angka berbaris rapi di layar, dingin dan objektif, berbeda dengan perasaannya. Ia menyalakan lampu meja, mengambil buku catatan kecil yang beberapa hari ini selalu dibawanya, lalu mulai menandai transaksi yang tidak pernah ia lakukan. Restoran mahal, salon, toko sepatu wanita. Kali ini ada yang baru. Sebuah butik tas branded di pusat perbelanjaan elit. Nominalnya tidak kecil, belasan juta rupiah. Rania bahkan tahu merek itu. Ia pernah melewati tokonya saat window shopping bersama rekan kantor, hanya untuk melihat-lihat tanpa pernah benar-benar tertarik membeli. Bukan karena ia tak mampu, tetapi karena bukan itu prioritasnya. Ia bukan tipe perempuan yang mengukur harga diri dari logo yang tergantung di lengan. Beberapa hari setelah transaksi tas itu, muncul pembayaran di toko perhiasan. Nilainya hampir sama besar. Kode merchant jelas menunjukkan gerai perhiasan ternama. Rania terdiam lama. Ia tidak pernah membeli perhiasan mahal tanpa perencanaan. Jikapun ada momen istimewa, ia lebih suka memilih model sederhana. Ia tahu persis gaya dirinya sendiri, praktis, tidak berlebihan. Tas branded dan perhiasan mencolok bukan gayanya. Ia membuka kembali lembar mutasi, memeriksa tanggal dan waktu transaksi. Hampir semuanya terjadi pada sore atau malam hari. Jam-jam ketika Arga sering mengatakan ada rapat tambahan atau makan bersama klien. Rania menarik napas panjang dan mencoba memisahkan perasaan dari fakta. Fakta pertama, transaksi dilakukan menggunakan kartu tambahan yang terhubung ke rekeningnya. Fakta kedua, pola pembelian menunjukkan barang-barang perempuan. Fakta ketiga, nominalnya konsisten besar dan berulang. Ia memijat pelipisnya pelan. Jika ini hanya tentang Arga yang boros, ia masih bisa menerima. Tapi pola ini tidak menunjukkan sekadar pemborosan. Ini terlihat seperti pembelanjaan rutin untuk seseorang. Ponsel Arga berbunyi dari ruang keluarga, disusul suara tawanya pelan. Rania menutup laptop dan berdiri. Ia tidak ingin Arga melihat apa yang sedang ia lakukan. Hari-hari berikutnya, Rania menjadi lebih observatif. Ia memperhatikan detail kecil yang dulu mungkin terlewat. Arga kini lebih sering memeriksa penampilannya sebelum berangkat. Parfum yang digunakan lebih kuat dari biasanya. Bahkan sepatu kerjanya tampak baru. Mungkin hasil transaksi yang sempat ia lihat. "Mas, proyeknya masih sibuk?" tanya Rania suatu pagi saat mereka sarapan. Arga mengangguk sambil membaca berita di ponsel. "Iya, apalagi mau closing kuartal. Banyak klien yang harus dikejar. Sering meeting di luar." "Ya." "Iya, biar lebih fleksibel." Jawabannya cepat, tanpa menatap. Rania mengangguk pelan. Ia tidak ingin percakapan berubah menjadi adu curiga. Ia masih menahan diri. Namun satu sore, notifikasi kembali muncul. Transaksi berhasil. Butik Aurora Mall. Lokasinya tidak jauh dari kantor Arga. Tanpa sadar, Rania membuka aplikasi peta dan mengecek jaraknya dari tempat kerjanya sendiri. Tidak terlalu jauh. Masih masuk akal jika ia menyempatkan diri. Sore itu juga, Arga mengirim pesan. "Pulang agak malam." "Ya, ada meeting." Rania menatap pesan itu lebih lama dari biasanya. Meeting? Di mall? Tangannya terasa dingin.
Tapi pikirannya justru semakin jernih. Ia tidak bisa terus bergantung pada angka di layar. Jika ingin memastikan, ia harus melihat sendiri. Keputusan itu tidak ia ambil dengan emosi. Ia memikirkannya semalaman. Jika ia salah, ia akan meminta maaf pada diri sendiri karena telah curiga. Jika ia benar, setidaknya ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Rania meminta izin pulang sedikit lebih cepat dari kantor dengan alasan ada urusan keluarga. Ia menjemput Nadif lebih dulu dan menitipkannya di rumah ibunya. Ia tidak ingin anaknya terlibat dalam apapun yang mungkin terjadi. Menjelang sore, ia memarkir mobilnya tidak jauh dari gedung kantor Arga. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, tapi wajahnya tetap tenang. Ia merasa seperti orang lain, perempuan yang sedang mengamati hidupnya sendiri dari kejauhan. Sekitar pukul 5:30, ia melihat Arga keluar dari gedung. Suaminya itu tampak rapi, mengenakan kemeja biru muda yang baru dibeli. Ia tidak sendirian. Seorang perempuan berjalan di sampingnya. Perempuan itu tinggi, rambutnya panjang tergerai, mengenakan blazer krem dan sepatu hak tinggi. Ia tertawa pada sesuatu yang dikatakan Arga. Tangan mereka tidak bersentuhan, tetapi jarak di antara keduanya terasa terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja biasa. Rania menggenggam setir mobilnya lebih erat. Perempuan itu, Rania yakin, adalah Livia. Ia pernah melihat foto tim kantor Arga sekilas di media sosial perusahaan. Wajah itu tidak asing. Arga membukakan pintu mobil untuk Livia. Gerakan kecil yang sopan, atau terlalu perhatian. Mobil Arga melaju keluar dari area kantor. Rania menunggu beberapa detik sebelum mengikuti dari jarak aman. Ia tidak ingin terlihat mencolok. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Mungkin mereka hanya akan makan bersama klien lain. Mungkin ada alasan profesional. Mobil itu berhenti di parkiran Aurora Mall. Mall yang sama dengan lokasi transaksi butik tadi. Rania memarkir mobilnya agak jauh. Tangannya terasa lembab. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Belum ada yang benar-benar terbukti selain kebersamaan mereka. Ia turun dan mengikuti dari kejauhan. Arga dan Livia berjalan berdampingan menuju pintu masuk utama. Tidak ada sentuhan, tetapi tawa mereka terdengar ringan, akrab. Mereka naik eskalator ke lantai 2. Lantai yang sama dengan deretan butik tas dan perhiasan yang sempat muncul di layar mutasi rekeningnya. Langkah Rania terasa berat. Namun ia tetap bergerak. Ia tidak ingin kehilangan jejak. Dari kejauhan, ia melihat Arga dan perempuan itu berhenti di depan sebuah butik mewah. Etalasenya memajang tas-tas dengan harga yang hanya biasa ia lihat di majalah. Livia menunjuk sesuatu di dalam. Arga tersenyum. Pintu butik terbuka, dan keduanya masuk bersama. Rania berdiri beberapa meter dari sana, tersembunyi di balik pilar besar dekat koridor. Jantungnya berdebar keras, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Semua potongan angka di layar ATM kini memiliki bayangan nyata. Dan untuk pertama kalinya, kecurigaan itu tidak lagi samar. Ia melihat sendiri suaminya melangkah masuk ke dalam butik mahal bersama perempuan yang namanya semakin sering disebut di rumah mereka. Belum ada konfrontasi. Belum ada suara yang meninggi. Hanya seorang istri yang berdiri diam, menyaksikan dengan mata kepala sendiri jejak-jejak yang selama ini hanya berupa angka di layar. Lampu butik itu terang dan hangat, memantulkan kilau tas-tas mahal yang tersusun rapi di rak kaca. Dari balik pilar koridor, Rania bisa melihat Arga berdiri tidak jauh dari etalase utama. Wajah suaminya terlihat santai, bahkan sesekali tersenyum ketika Livia mengangkat sebuah tas berwarna coklat tua dan menempelkannya ke bahu. "Bagus enggak?" Suara Livia terdengar samar namun jelas cukup untuk sampai ke telinga Rania. Arga mengangguk. "Cocok. Elegan." Nada suaranya lembut. Tidak seperti nada profesional saat membicarakan pekerjaan di rumah. Lebih ringan. Lebih pribadi. Rania tidak langsung mendekat. Ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri dan menyaksikan.
Ia ingin melihat sejauh apa semua ini berjalan. Livia berpindah ke etalase perhiasan kecil di sisi kanan butik. Seorang pramuniaga mendekat dengan senyum ramah, mengeluarkan kalung tipis dengan liontin kecil berkilau. Livia menyentuhnya dengan hati-hati, lalu menoleh pada Arga. "Yang ini juga bagus," katanya. Arga terlihat tidak ragu. Ia mengangguk lagi. Rania merasa udara di sekitarnya menipis. Perhiasan. Semua sesuai dengan angka-angka yang selama ini muncul di layar ATM-nya. Ia melangkah perlahan mendekat, tetap menjaga jarak beberapa meter. Dari sana ia bisa melihat jelas ketika Livia membawa tas dan kotak kecil berisi perhiasan itu ke meja kasir. Arga berdiri di sampingnya. Pramuniaga menyebutkan total harga dengan suara ramah dan profesional. Nominalnya membuat dada Rania sesak, meski ia sudah memperkirakannya. Arga merogoh dompetnya. Dan di sanalah semuanya menjadi nyata. Ia mengeluarkan kartu ATM berwarna ungu dengan namanya tercetak jelas di bagian depan. Nama Rania. Jantung Rania seperti berhenti sesaat. Itu kartu tambahan yang terhubung langsung ke rekeningnya. Rekening yang ia kelola dengan disiplin bertahun-tahun. Rekening yang berisi tabungan pendidikan Nadif, dana darurat keluarga, dan hasil lembur yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Arga menyerahkan kartu itu tanpa ragu. Mesin EDC berbunyi ketika kartu digesek. Pramuniaga menunggu konfirmasi. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Transaksi berhasil. Suara mesin itu terdengar seperti palu yang diketukkan di ruang sidang. Struk keluar perlahan. Dan disitulah Rania memutuskan untuk berhenti menjadi penonton. Ia melangkah maju. Tumit sepatunya berbunyi tegas di lantai marmer butik. Setiap langkah terasa berat namun pasti. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Ia berdiri tepat di belakang Arga ketika pria itu hendak mengambil kartu dan struk dari meja kasir. Transaksinya lancar. "Mas." Suara Rania tenang. Tidak tinggi. Tidak bergetar. Arga membeku. Tangannya masih memegang kartu ATM ketika ia berbalik perlahan. Wajahnya kehilangan warna dalam hitungan detik. "Rania?" Suaranya tercekat. Livia menoleh. Kaget, matanya berpindah dari Arga ke Rania dengan cepat, mencoba membaca situasi. Rania menatap suaminya lurus-lurus. Tidak ada air mata, tidak ada histeria. Hanya tatapan yang selama ini penuh percaya, kini berubah menjadi dingin dan tajam. "Meeting, ya?" tanyanya pelan. Beberapa pengunjung butik mulai melirik. Pramuniaga berdiri canggung. Tidak tahu harus bersikap bagaimana. Arga mencoba tersenyum, tapi senyum itu patah di tengah jalan. "Ran, ini cuma..." "Cuma apa?" potong Rania. "Tetap tenang. Cuma bantu rekan kerja pilih tas dan perhiasan pakai rekening istrimu." Livia mundur selangkah. Wajahnya memucat. "Ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Arga berusaha meraih lengan Rania, tapi Rania menarik tangannya lebih dulu. "Yang saya pikirkan..." Rania mengulang pelan. "Saya cuma lihat suami saya belanja tas belasan juta dan perhiasan pakai kartu atas nama saya." Suasana butik semakin sunyi. Beberapa orang berhenti berpura-pura melihat barang dan mulai terang-terangan memperhatikan. Arga berbisik, "Kita bicara di luar saja." Rania menatapnya beberapa detik. Lalu, tanpa peringatan, tangannya terangkat. Tamparan itu terdengar jelas. Bukan keras berlebihan, tapi cukup tegas hingga kepala Arga sedikit terhuyung ke samping. Suara itu menggema di ruangan yang tiba-tiba terasa sempit. Napas beberapa orang tertahan. Arga memegang pipinya. Terdiam, tak percaya. "Ini untuk kebohonganmu," kata Rania pelan namun jelas. Ia mengulurkan tangan ke arah kartu ATM yang masih berada di genggaman Arga. Dengan gerakan cepat, ia merampasnya. Arga terlalu terkejut untuk melawan. Dari dalam tasnya, Rania mengeluarkan gunting kecil, alat sederhana yang biasa ia gunakan untuk membuka amplop dokumen kantor.
Tangannya tidak gemetar saat ia membuka lipatan gunting itu. Arga baru tersadar. Ran, jangan. Terlambat. Rania menjepit kartu itu di antara bilah gunting. Satu tekanan. Plastik tebal itu terbelah di tengah, tepat memotong nama dan nomor kartu. Ia memotongnya sekali lagi hingga terpisah menjadi beberapa bagian. Potongan kartu jatuh ke lantai marmer butik yang mengilap. Sun. Rania menatap Arga untuk terakhir kalinya dalam jarak sedekat itu. Yang putus bukan cuma kartu ini. Kalimatnya tidak diucapkan dengan teriakan. Justru karena nadanya datar dan pasti, maknanya terasa lebih dalam. Livia berdiri kaku, wajahnya pucat. Tas yang baru saja dibeli masih berada di atas meja kasir. Pramuniaga memandang dengan canggung, tak berani menyela. Arga mencoba berbicara lagi. Ran, dengar dulu. Namun Rania sudah melangkah mundur satu langkah. Simpan penjelasanmu, katanya singkat. Nanti. Tidak ada histeria. Tidak ada drama berlebihan. Hanya keputusan yang terucap melalui tindakan. Rania berbalik dan berjalan menuju pintu butik. Setiap langkahnya mantap. Meski di dalam dadanya rasa perih mulai menjalar. Ia tidak menoleh lagi. Di luar butik, koridor mall tetap ramai seperti biasa. Musik latar tetap mengalun. Dunia tidak berhenti hanya karena satu rumah tangga retak di dalam sebuah toko mewah. Namun bagi Rania, sesuatu telah benar-benar berubah. Ia berjalan melewati etalase-etalase lain tanpa benar-benar melihatnya. Potongan kartu ATM yang tertinggal di dalam butik itu bukan hanya simbol uang yang terbuang. Itu simbol kepercayaan yang telah ia berikan bertahun-tahun. Dan kini, ia yang memutusnya sendiri. Malam itu, rumah terasa berbeda. Biasanya, setelah makan malam, televisi menyala pelan di ruang keluarga sementara Nadif bermain mobil-mobilan di lantai. Rania duduk di sofa dengan laptop atau buku catatan keuangan. Dan Arga sesekali ikut bercanda dengan anak mereka. Suasana sederhana yang hangat. Namun malam ini, televisi mati. Lampu ruang tamu menyala redup. Nadif sudah tidur lebih cepat dari biasanya karena Rania mengatakan ia lelah. Padahal yang lelah bukan tubuhnya. Rania duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak ada jejak air mata. Tidak ada kemarahan meledak. Hanya ekspresi datar seperti seseorang yang sedang menyusun laporan. Pintu rumah terbuka pelan sekitar pukul 9:30. Langkah Arga terdengar ragu. Ia berdiri beberapa detik di ambang pintu ruang makan sebelum akhirnya mendekat. Pipi kirinya masih sedikit memerah. Bekas tamparan yang tidak ia tutupi. Ran. Suaranya pelan. Rania tidak langsung menoleh. Ia menyelesaikan satu baris angka di layar sebelum akhirnya menutup laptop perlahan dan mengangkat wajahnya. Iya. Satu kata. Datar. Arga menarik kursi di hadapannya dan duduk. Ia terlihat gelisah. Jemarinya saling menggenggam lalu terlepas lagi. Aku bisa jelasin. Rania menatapnya tanpa ekspresi. Silakan. Arga menarik napas panjang. Aku cuma bantu dia. Livia itu. Dia lagi ada masalah. Dia mau beli tas itu buat acara kantor. Aku cuma. Kamu cuma apa? Potong Rania. Tetap dengan suara tenang. Aku cuma bayarin dulu. Nanti dia ganti. Rania tidak bereaksi. Tidak ada tawa sinis. Tidak ada tangisan. Justru itu yang membuat Arga semakin tidak nyaman. Bayarin dulu pakai rekening istrimu, tanyanya pelan. Arga terdiam sepersekian detik. Itu cuma sementara, Ran. Perhiasan juga sementara. Arga kembali terdiam. Rania melipat kedua tangannya di atas meja. Mas, aku kerja bertahun-tahun buat bangun tabungan itu. Aku atur setiap rupiah supaya rumah ini aman. Dan kamu pakai uang itu untuk sementara? Nada suaranya tidak naik. Tidak ada getaran. Justru ketenangan itu terasa seperti dinding yang tidak bisa ditembus.
Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia, Arga cepat-cepat menambahkan. Kamu salah paham kalau mikir yang aneh-aneh. Rania menatapnya lurus. Aku nggak bilang kamu selingkuh. Kata itu akhirnya terucap, tapi dengan nada netral. Aku cuma lihat suamiku belanja barang perempuan lain pakai uang keluarga tanpa sepengetahuanku. Arga bangkit dari kursinya, berjalan beberapa langkah lalu kembali lagi. Aku hilaf. Ran cuma pengen bantu. Dia sering curhat soal hidupnya yang susah. Aku cuma merasa kasihan. Kasihan? Ulang Rania pelan. Ia berdiri sekarang, menyamakan tinggi badan mereka. Kasihan sampai belasan juta rupiah? Kasihan sampai makan malam berdua? Kasihan sampai harus sembunyi-sembunyi? Arga membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Sunyi menggantung di antara mereka. Di kamar, pintu terbuka pelan. Nadif berdiri di ambang, matanya setengah mengantuk. Papa sudah pulang? Tanyanya pelan. Rania langsung mengubah ekspresinya. Ia berjongkok dan tersenyum lembut. Sudah, sayang. Kamu kok bangun? Nadif berjalan mendekat dan memeluk kaki ibunya. Ia memandang Arga sebentar, lalu kembali menunduk. Anak itu mungkin tidak mengerti detailnya, tapi ia merasakan ketegangan di udara. Papa kenapa pipinya merah? Tanya Nadif polos. Arga terdiam. Rania menjawab lebih dulu. Papa capek. Ia menggiring Nadif kembali ke kamar, membaringkannya, dan mengelus rambutnya sampai anak itu tertidur lagi. Tangannya lembut, tapi pikirannya tetap jernih. Ketika kembali ke ruang makan, Arga masih berdiri di sana. Kita jangan ribut depan Nadif, katanya pelan. Kita memang gak ribut, jawab Rania. Dan itu benar. Tidak ada teriakan di rumah itu malam ini. Yang ada justru jarak yang terasa makin lebar. Rania berjalan ke kamar tidur utama. Ia membuka lemari dan mengeluarkan beberapa pakaian Arga, lalu menaruhnya di kamar tamu. Arga menyusul dengan wajah panik. Kamu ngapain? Aku butuh ruang, jawab Rania singkat. Kamu mau pisah ranjang cuma gara-gara ini? Rania berhenti dan menatapnya. Bukan cuma gara-gara ini, tapi karena aku perlu berpikir tanpa harus melihat wajah orang yang mengkhianati kepercayaanku setiap malam. Kamu lebay, Arga berusaha terdengar tegas, meski suaranya goyah. Lebay. Rania mengulang dengan nada yang tetap terkendali. Kalau aku yang pakai uang kamu buat belanja laki-laki lain, kamu sebut itu apa? Arga tidak menjawab. Rania menutup pintu kamar utama perlahan, meninggalkan Arga berdiri di lorong dengan pakaian di tangannya. Malam itu, Arga tidur di kamar tamu. Di dalam kamar utama, Rania duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel di tangan. Ia membuka aplikasi bank dan mulai melakukan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan sejak malam di mall. Ia memblokir kartu tambahan atas nama Arga. Ia memindahkan sebagian besar dana tabungan ke rekening baru yang hanya atas namanya. Ia mengubah PIN dan mengaktifkan verifikasi berlapis untuk setiap transaksi. Setiap langkah dilakukan dengan tenang, sistematis. Seperti saat ia mengaudit laporan keuangan bermasalah. Bukan karena ia ingin balas dendam, tapi karena ia menyadari satu hal penting. Selama ini kendali finansial memang ada padanya. Dan ia terlalu lama menganggap kepercayaan cukup untuk menjaga semuanya tetap aman. Keesokan paginya, Arga baru menyadari dampaknya. Ia berdiri di dapur dengan ponsel di tangan. Ran, kenapa kartuku nggak bisa dipakai? Rania menuang teh ke cangkirnya tanpa menoleh. Karena sudah kublokir. Kamu nggak bisa sepihak begini. Bisa, jawab Rania tenang. Rekening itu atas namaku. Dan mulai sekarang, semua pengeluaran harus lewat persetujuanku. Arga terlihat marah, tapi lebih banyak panik. Aku butuh uang buat operasional kerja. Ajukan. Jelaskan. Aku pertimbangkan. Nada Rania tidak berubah. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah,
Arga menyadari posisi sebenarnya dalam sistem yang selama ini ia anggap sepele. Ia bukan pemegang kendali keuangan. Ia hanya penerima akses, yang kini telah dicabut. Rumah itu tetap berdiri kokoh. Tidak ada barang yang pecah. Tidak ada suara yang membangunkan tetangga. Namun suasananya berubah drastis. Sunyi bukan lagi karena damai. Sunyi karena ada jarak yang tak kasat mata. Membelah meja makan, membelah kamar tidur, membelah hati yang dulu saling percaya. Dan di tengah keheningan itu, Rania tidak lagi menjadi istri yang emosional. Ia menjadi perempuan yang menghitung ulang hidupnya dengan kepala dingin. Pagi-pagi sekali, sebelum Nadif bangun dan sebelum Arga keluar dari kamar tamu, Rania sudah duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Udara rumah masih dingin, tapi pikirannya jernih. Tidak ada lagi ledakan emosi seperti di butik beberapa hari lalu. Yang tersisa adalah keputusan-keputusan yang harus diambil dengan kepala tegak. Ia membuka aplikasi perbankan dan memastikan semua langkah yang sudah ia lakukan semalam benar-benar aktif. Kartu tambahan atas nama Arga sudah diblokir permanen. Limit transaksi digital diturunkan. Akses mobile banking yang terhubung ke perangkat Arga dinonaktifkan. Rekening tabungan pendidikan Nadif dipisahkan sepenuhnya dari rekening operasional rumah tangga. Semua dilakukan tanpa drama. Bukan karena ia ingin menghukum secara membabi buta, melainkan karena ia sadar satu hal. Pengkhianatan finansial adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan yang paling konkret. Dan ia tidak akan membiarkan hal itu terulang. Ketika Arga keluar kamar dengan wajah kusut, ia langsung melihat ponselnya. "Aku nggak bisa transfer sama sekali," katanya. Nada suaranya campuran kesal dan cemas. "Bahkan buat bayar parkir digital aja nggak bisa." Rania menutup laptop perlahan. "Memang. Kamu serius mau begini terus?" Arga berdiri di depannya. "Aku kerja, Ran. Aku butuh akses uang." "Kamu tetap bisa kerja," jawab Rania tenang. "Kalau ada kebutuhan resmi, kirim detailnya. Aku yang transfer." "Ini nggak masuk akal." "Yang nggak masuk akal itu belanja belasan juta buat perempuan lain tanpa izin." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Ia ingin membalas, tapi tak ada kata yang cukup kuat untuk membenarkan perbuatannya. Hari itu, Rania mengambil cuti setengah hari. Bukan untuk menangis di kamar, melainkan untuk melakukan sesuatu yang sejak malam di mall terus berputar di kepalanya. Ia membuat janji dengan seorang pengacara yang direkomendasikan rekan kantornya. Ruang konsultasi itu kecil dan tertata rapi. Rania duduk tegak, menjelaskan situasi tanpa membesar-besarkan, tanpa air mata. Ia memaparkan fakta, penggunaan dana tanpa izin, pembelanjaan rutin untuk perempuan lain, dan potensi perselingkuhan. Pengacara itu mengangguk-angguk, menjelaskan hak-haknya sebagai istri, opsi hukum yang tersedia, dan konsekuensi jika ia memilih mengajukan gugatan cerai. "Keputusan ada di tangan ibu," kata sang pengacara pada akhirnya. "Yang penting, semua aset dan bukti sudah ibu amankan." Rania mengangguk. Ia tidak langsung menyatakan akan bercerai. Ia hanya ingin tahu posisinya. Ia ingin memastikan bahwa jika suatu hari ia melangkah dengan pengetahuan, bukan emosi. Dalam perjalanan pulang, ia menatap kaca spion lebih lama dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi tidak hancur. Ada kesadaran baru di matanya, kesadaran bahwa ia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pernikahan untuk merasa aman. Sementara itu, di kantor, Arga mulai merasakan dampak yang berbeda. Livia yang biasanya duduk dekat mejanya kini lebih sering berada di ruang lain. Pesan singkat yang dulu cepat dibalas kini mulai jarang muncul. Bahkan ketika Arga mencoba mengajaknya makan siang seperti biasa, Livia tersenyum kaku. "Aku lagi hemat, Mas," katanya. "Banyak pengeluaran." Arga tahu perubahan itu bukan kebetulan. Sejak kartu tak lagi bisa ia gunakan, ia tak lagi leluasa mentraktir, membelikan ini itu, atau sekadar menunjukkan kemurahan hati yang selama ini menjadi daya tariknya. Ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tak ia sadari,
Perhatian Livia seringkali muncul setelah ia menawarkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Arga mencoba lagi. "Kita nggak jadi meeting di luar?" tanyanya. Livia menggeleng. "Nggak usah, Mas. Di kantor aja cukup." Jarak itu terasa nyata. Tidak ada lagi pesan larut malam berisi curhatan panjang. Tidak ada lagi emoji manis yang dulu sering muncul. Perlahan, Arga menyadari ia kehilangan dua hal sekaligus. Akses uang. Dan perempuan yang selama ini membuatnya merasa dibutuhkan. Di rumah, suasana tetap tenang. Terlalu tenang. Rania menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, mengantar Nadif sekolah, bekerja dengan profesional. Namun hubungannya dengan Arga berubah menjadi formal. Percakapan mereka terbatas pada hal-hal penting. "Jam berapa kamu pulang?" "Nadif, ada PR matematika." "Tagihan listrik sudah dibayar." "Tidak lebih." Suatu malam, Nadif duduk di antara mereka di sofa, memegang buku gambar. Ia menatap ayah dan ibunya bergantian. "Papa sekarang jarang ketawa," katanya polos. Rania dan Arga sama-sama terdiam. Anak itu melanjutkan, "Mama juga kayak lagi mikir terus." Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam daripada tamparan di butik. Setelah Nadif tidur, Rania duduk sendirian di ruang keluarga. Ia memikirkan masa depan anaknya. Ia membayangkan hidup tanpa Arga, bukan dengan kebencian, tapi dengan perhitungan realistis. Biaya sekolah, cicilan rumah, rutinitas harian. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa lebih ringan. Ia mampu. Gajinya cukup stabil. Tabungan ada. Ia terbiasa mengelola keuangan dengan disiplin. Ia tidak takut kekurangan. Yang selama ini ia takutkan bukanlah hidup sendiri, melainkan menghadapi kenyataan bahwa orang yang ia percaya bisa mengkhianatinya. Dan kini kenyataan itu sudah di depan mata. Arga masuk ke ruang tamu, berdiri beberapa langkah darinya. "Ran, aku salah." Tidak ada pembelaan kali ini. Tidak ada alasan kasihan atau bantuan kerja. "Aku kira cuma main-main. Aku kira nggak akan sejauh ini," lanjutnya pelan. Rania menatapnya. "Main-main pakai uang keluarga bukan hal kecil, Mas. Aku kehilangan kamu kalau begini." Rania menarik napas dalam. "Kamu sudah hampir kehilangan aku waktu kamu gesek kartu itu." Sunyi kembali turun di antara mereka. Arga akhirnya menyadari bahwa yang sedang ia hadapi bukan sekadar istri yang marah. Ia menghadapi perempuan yang sudah menghitung ulang seluruh hidupnya dan menemukan bahwa ia tidak lagi bergantung padanya untuk berdiri. Dan bagi Rania, puncak ketegangan bukan lagi di luar, bukan di butik atau di depan orang banyak. Puncaknya ada di dalam dirinya sendiri. Di titik ketika ia menyadari bahwa ia tidak takut hidup tanpa Arga. Keputusan belum ia ucapkan. Namun untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa jika harus memilih berjalan sendiri demi menjaga harga diri dan masa depan Nadif, ia sanggup. Rumah itu masih berdiri seperti biasa. Tidak ada koper di ruang tamu. Tidak ada teriakan. Tidak ada pecahan kaca. Namun keputusan besar seringkali tidak lahir dari ledakan, melainkan dari kesunyian panjang yang dipikirkan matang. Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian di butik. 2 minggu sejak kartu ATM itu terpotong di lantai marmer mall yang dingin. 2 minggu sejak Arga kehilangan akses, dan Rania kehilangan ilusi. Pagi itu, Rania duduk berhadapan dengan Arga di meja makan. Tidak ada laptop, tidak ada ponsel di tangan. Hanya 2 orang dewasa yang tahu pembicaraan ini tak bisa ditunda lagi. Nadif sudah berangkat sekolah. Rania sengaja memilih waktu ketika rumah sepi. "Aku sudah pikirkan semuanya," ucapnya tenang. Arga mengangguk pelan. Wajahnya terlihat lebih kurus. Mungkin karena kurang tidur. Dalam 2 minggu terakhir, ia mencoba lebih sering berada di rumah, lebih banyak membantu, lebih sedikit berbicara. Tapi Rania tahu perubahan karena takut kehilangan berbeda dengan perubahan karena sadar.
Aku nggak mau hidup dalam pernikahan yang isinya pengawasan, lanjut Rania. Aku nggak mau tiap bulan cek mutasi rekening dengan rasa curiga. Aku juga nggak mau Nadif tumbuh dalam rumah yang tegang. Arga menelan ludah. Aku bisa berubah, Ran. Kamu mungkin bisa, jawab Rania. Nadanya tetap datar. Tapi kepercayaan itu nggak otomatis kembali. Sunyi beberapa detik. Aku nggak mau perang, lanjutnya. Aku nggak mau ribut soal harta atau saling menjatuhkan. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura semua baik-baik saja. Arga mengangguk. Kali ini lebih lambat. Ia tahu arah pembicaraan ini. Aku memilih berpisah secara baik-baik. Kalimat itu diucapkan tanpa getar. Tidak ada ancaman. Tidak ada nada tinggi. Hanya keputusan. Arga menunduk. Kedua tangannya menggenggam tepi meja. Jadi ini benar-benar selesai. Pernikahan kita sebagai suami istri. Iya, jawab Rania. Tapi kamu tetap ayah Nadif. Itu nggak akan pernah aku putuskan. Air mata akhirnya jatuh di wajah Arga. Bukan tangisan keras. Hanya tetes yang tak tertahan. Mungkin baru kali ini ia benar-benar merasakan konsekuensi. Bukan sekadar rasa malu di depan umum atau kehilangan akses uang. Semua salahku, katanya lirih. Rania tidak menyangkal. Kita akan urus secara hukum dengan baik, lanjutnya. Rumah ini bisa kita jual atau kamu yang lanjutkan cicilan. Tabungan pendidikan Nadif tetap utuh. Itu bukan untuk diperdebatkan. Arga mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba membela diri. Tidak mencoba mengalihkan kesalahan. Ia sadar, yang ia hadapi bukan lagi istri yang emosional, melainkan perempuan yang sudah menimbang segalanya. Dalam beberapa minggu berikutnya, proses berjalan dengan tertib. Tidak ada perebutan harta. Tidak ada drama keluarga besar. Mereka sepakat menjaga semuanya tetap tenang demi Nadif. Secara finansial, Arga harus memulai dari awal. Ia tidak lagi memiliki akses ke sistem nyaman yang selama ini diatur Rania. Ia belajar mengatur gajinya sendiri, membayar kewajiban sendiri, dan menanggung rasa kehilangan yang tidak bisa dibeli kembali dengan tas mahal atau makan malam mewah. Livia, ia sudah lama menjauh. Sejak tahu Arga tak lagi leluasa secara finansial, komunikasi mereka meredup dengan sendirinya. Tidak ada adegan besar. Hanya pesan yang tak lagi dibalas dan jarak yang makin lebar. Arga kehilangan dua hal yang dulu ia kira bisa berjalan berdampingan. Uang. Dan perempuan yang ia kira mengaguminya. Sementara itu, Rania membuka rekening baru sepenuhnya atas namanya sendiri. Bukan karena ia ingin memisahkan diri dari masa lalu secara dramatis, tetapi karena ia ingin memulai dengan struktur yang lebih jelas. Ia menyusun ulang anggaran, menghitung ulang cicilan, dan memastikan kebutuhan Nadif tetap terpenuhi. Ia bahkan membuat satu pos baru dalam catatan keuangannya. Dana masa depan Rania. Bukan dana darurat. Bukan dana keluarga. Dana untuk dirinya sendiri. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya resmi selesai, Rania kembali ke mall tempat kejadian itu terjadi. Ia tidak datang untuk mengingat luka. Ia datang untuk membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri. Mall itu tetap sama. Ramai, berkilau, penuh orang yang berjalan cepat dengan kantong belanja di tangan. Butik mewah di lantai 2 masih berdiri dengan etalase yang sama elegannya. Rania berdiri beberapa meter dari sana. Ia teringat potongan kartu ATM yang jatuh di lantai, tatapan orang-orang, suara mesin EDC yang berbunyi. Dulu, momen itu terasa seperti kehancuran. Kini, ia melihatnya sebagai titik balik. Ia tidak masuk ke butik. Ia tidak perlu membuktikan apapun lewat barang mahal. Ia hanya berdiri sejenak, menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan dompet. Di dalamnya ada kartu ATM baru atas namanya sendiri. Bersih, tanpa bayangan orang lain. Ia memegangnya beberapa detik sebelum menyimpannya kembali. Yang putus bukan cuma kartu itu, gumamnya pelan pada diri sendiri.
Yang putus adalah ketergantungan. Yang putus adalah rasa takut. Yang putus adalah keyakinan bahwa ia tidak akan sanggup sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arga. Nadif sudah aku jemput. Dia mau es krim. Boleh. Rania mengetik balasan singkat. Boleh. Jangan terlalu malam. Tidak ada kebencian dalam kalimat itu. Tidak ada sisa dendam. Hubungan mereka berubah bentuk. Bukan hilang sepenuhnya. Mereka bukan lagi pasangan, tapi tetap orang tua bagi anak yang sama. Dan itu cukup. Rania berjalan keluar dari mall dengan langkah ringan. Bukan karena ia menang. Bukan karena ia membalas. Tapi karena ia memilih. Ia memilih harga dirinya. Ia memilih hidup yang tidak dibangun di atas kebohongan. Ia memilih menjadi perempuan yang berdiri bukan karena ditopang orang lain, melainkan karena yakin pada dirinya sendiri. Langit sore berwarna jingga ketika ia masuk ke mobil. Di kaca spion, ia melihat bayangannya sendiri, bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai perempuan yang berani mengambil keputusan sulit. Kartu yang terpotong itu telah lama dibuang. Namun harga dirinya tetap utuh. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.